Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani dengan NPM 3341927. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teknologi SPD. Presentasi kali ini merupakan tugas akhir semester dari mata kuliah material superplastis, yang dimana saya akan mempresentasikan mengenai teknologi reverse shear spinning. Nah, outline yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada pembahasan, yang keempat ada kesimpulan, serta yang terakhir ada referensi. Yang pertama ada pendahuluan. Nah, pada pendahuluan ini terdapat latar belakang, yaitu jumlah produk akan mempengaruhi dalam penentuan atau pemilihan proses pembuatan sebelum produksi dijalankan. Dalam usaha untuk memperoleh hasil yang paling ekonomis, maka penyeragaman atau standarisasi produk harus diperhatikan, terutama produk yang merupakan komponen ataupun elemen umum suatu mesin, yang dimana merupakan faktor penting untuk menjamin sifat mampu tukar dari komponen yang bersangkutan. Nah, penyeragaman ini meliputi geometri atau ukuran dan bentuk, fisik dan material yang sudah dinyatakan dalam bentuk lembaran standar. Salah satunya yaitu dengan cara pembentukan seperti pada proses spinning. Kelebihan yang dimiliki pada proses spinning ini antara lain dapat membentuk lembaran bahan logam menjadi berbagai bentuk produk sesuai dengan bentuk cetakan ataupun mandrilnya, seperti wajan, cup, bentuk mangkok, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada tujuan. Nah, untuk tujuan dari penulisan kali ini yaitu untuk mengetahui apa itu proses shear spinning dan hasil pembentukan wajan dengan metode shear spinning. Selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka ini, yang pertama akan membahas mengenai pengertian spinning. Nah, spinning ini merupakan proses pembentukan logam di mana benda simetris dibentuk secara bertahap di atas mandrel menggunakan tool yang berbentuk bulat ataupun roller. Nah, tool tersebut menerapkan tekanan pada lembaran logam untuk membentuknya dengan gerakan aksial ataupun radial. Pada saat penekanan dengan tool akan dilakukan, maka lembaran logam dan mandrel harus diputar terhadap sumbu mandrel terlebih dahulu. Nah, bentuk yang didapat, bentuk geometris dasar yang dihasilkan dengan proses spinning ini meliputi kerucut, setengah bola, dan tabung. Selanjutnya yaitu ada macam-macam spinning. Ada 3 macam spinning. Yang pertama ada konvensional spinning, yang kedua ada tube spinning, dan yang ketiga ada shear spinning. Untuk konvensional spinning sendiri merupakan pekerjaan spinning yang paling dasar, seperti pada gambar di mana cakram lembaran logam ditahan pada ujung mandrel yang berputar. Nah, mandrel tersebut akan berbentuk seperti benda akhir yang diinginkan. Tool ataupun roll akan berfungsi mendeformasi logam terhadap mandrel. Yang kedua yaitu tube spinning, yang dimana merupakan proses pembentukan untuk mengurangi ketebalan dinding dan menambah panjang tabung dengan menggunakan roll yang diaplikasikan pada benda kerja yang terpasang pada mandrel. Nah, tube spinning ini hampir mirip dengan shear spinning, namun perbedaannya adalah benda kerja awal yang merupakan tabung, sedangkan pada shear spinning benda kerja awalnya itu berbentuk cakram. Dapat dilihat pada gambar 2. Yang selanjutnya yaitu ada shear spinning. Dalam proses shear spinning ini, benda kerja dibentuk di atas mandrel dengan proses deformasi geser. Pada spinning jenis ini, ketebalan dinding benda kerja akan berkurang, dapat dilihat pada gambar ketiga. Untuk pergangan geser tersebut dapat membedakan proses ini dengan proses
conventional spinning. Selanjutnya yaitu ada pengertian dari shear spinning. Shear spinning merupakan proses pembentukan lembaran logam menjadi bentuk setengah bola tembereng dengan kombinasi putaran dan gaya pembentukan dengan tekanan tarik, di mana tegangan konversif tangensial dan tegangan tarik radial akan terjadi hanya pada daerah deformasi. Nah, shear spinning ini dapat dikenal juga sebagai power spinning, flow turning, hydro spinning, dan spin forging. Dapat dilihat pada gambar yang pertama, di mana bagian yang berbentuk kerucut akan diproduksi dengan menekan pemintalan roll ke lembar kosong yang ada pada gilirannya yang akan dipasang pada mandrel yang berputar. Di bawah tekanan roller, material akan dipindahkan secara aksial, di mana ketebalan kosong tersebut akan berkurang. Di dalam proses tersebut, posisi sumbu radial dari elemen kosong akan dianggap tetap selama deformasi. Dalam proses pemintalan geser atau shear spinning ini, roll pemintalan akan menekan pada putaran lembar kosong agar sesuai dengan kontur mandrelnya. Deformasi lembaran kosong pada proses ini merupakan kombinasi dari bending dan shearing. Dalam proses pembentukan dapat diasumsikan bahwa jarak radial dari setiap titik pada garis netral, yaitu titik E1 dan E2, akan tetap tidak berubah. Sedangkan pada bagian garis AB dan CD akan tetap lurus dan normal pada permukaan di sepanjang deformasi. Artinya, setelah ditekuk, bagian garis netral E1 dan E2 akan tegak lurus pada bagian garis GH dan IC. Di sisi lain, di setiap titik di dalam belangkot akan diasumsikan untuk mempertahankan jarak radial dalam geser. Nah, bagian garis AB dan CD akan berubah menjadi A aksen, B aksen, C aksen, serta D aksen, dan masih bertahan sejajar dengan sumbu Z yang memiliki dasar yaitu AB sama dengan A aksen dan B aksen, sedangkan CD sama dengan C aksen dan D aksen. Nah, sedangkan untuk yang gambar kedua yaitu ketebalan bangkok awal T0 dan ketebalan akhir TF dapat dihubungkan oleh korelasi yang dikenal sebagai hukum sinus dalam pemintalan geser. Selanjutnya yaitu ada area deformasi, dapat dilihat pada gambar ketiga, di mana daerah deformasi akan melingkar roller dan kosong digeser proses akan berputar. Area deformasi dengan pengurang ketebalan belangko atau overall ditunjukkan di bagian bawah gambar saat roll bergerak dengan umpan konstan F dan kedalaman overall ataupun CS, di mana titik kontak roller atau blank berubah dari A1 ke A2 dan A3. Selanjutnya yaitu ada skematik dari proses spinning. Skema yang dapat dilihat pada diagram skema setup eksperimental pemintalan geser dan gaya pemintalan pada sistem pengukuran perangkat pemintal CNC yang dimodifikasi dapat digerakkan oleh motor DC 15 HP pada porosnya. Nah, tingkat daya longitudinal dan lintangnya adalah 5 dan 3 HP. Masing-masingnya itu dapat bergerak bersamaan dengan roller. Dinamometer 3 saluran akan mengukur gaya putar geser, sedangkan untuk sinyal gayanya akan diperkuat melalui penguatan muatan 3 saluran. Untuk memudahkan analisis, maka diadakannya perekam data, yang dimana perekam data ini akan terhubung ke penguat muatan. Nah, data yang direkam tersebut akan dianalisis melalui penganalisis bentuk gelombang. Untuk unit kontrol CNC yaitu menyesuaikan
revolusi dari mandrel dan pengumpanan roller. Proses pemintalan geser tersebut dapat dijalankan melalui program kontrol numerik. Nah, bahan yang dipilih untuk percobaannya adalah ada AL1100O dan rata-rata hubungannya memiliki tegangan efektif dan regangannya. Selanjutnya yaitu ada aplikasi dari shear spinning. Nah, shear spinning ini dapat diterapkan dalam industri pesawat terbang untuk membentuk komponen yang besar seperti roket motor casing dan kerucut pada ujung rudal. Selanjutnya yaitu ada pembahasan dalam melakukan perhitungan untuk menentukan besarnya gaya pembentukan yang diperlukan untuk melakukan proses pembentukan wajan bahan baja karbon dengan diameter 300 mm dengan tebalnya itu 0,8 mm dan 1 mm dengan mode shear spinning ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah di mana dimensi bahan baku baja karbon yaitu memiliki dimensinya itu 300 mm dan ketebalan yang dipakainya itu 0,8 dan 1 mm. Adapun proses shear spinning yang dilakukan pada pembuatan proses shear spinning ini yaitu ada beberapa tahap. Yang pertama itu ada pelaksanaan pengujian di mana benda kerja akan dipotong menjadi lingkaran dengan diameter kerja dipotong menjadi lingkaran di mana diameternya itu sudah disebutkan bahwa diameternya adalah 300 mm. Lalu dipasangkan cetakan atau mandrel di spindle mesin. Kemudian benda kerja akan dijepit oleh penahan pada cetakan. Selanjutnya akan dijalankan mesin dengan putaran 600 rpm, gerakan roll, penekanan dan menggeser sambil memberikan pelumas sampai dengan material mencapai bentuk yang diinginkan. Untuk produknya yang dihasilkan adalah sket mandril yang disisipkan berupa magnet, di mana tujuan adanya magnet ini untuk membantu dalam proses pencekaman, di mana adanya magnet akan mempermudah dalam memproses pengoperasian mesin spinning dan juga dapat membantu pengarahan perubahan bentuk pada produk wajannya. Nah, adanya perlengkapan equalizer akan sangat membantu proses pembentukan, namun harus dengan syarat bahwa alur yang berfungsi sebagai pengarah harus betul-betul simetris. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah shear spinning merupakan proses pembentukan lembaran logam menjadi bentuk setengah bola yang dimana tembereng dengan kombinasi putaran dan gaya. Yang kedua yaitu adanya magnet yang disisipkan pada mandril akan sangat membantu dalam proses pencekaman ataupun proses shear spinning itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu ada referensi. Berikut referensi yang saya dapat untuk memenuhi tugas dari makalah yang dibuat. Terima kasih. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.